Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan terima kasih kami karena Engkau telah menolong kami untuk menikmati waktu kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, buka hati kami, pikiran kami, dan beri kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan berkata, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Gideon adalah putra Yoas dari suku Manase. Sehari-harinya dia membantu keluarga untuk mengelola ladang gandum dan anggur milik keluarga. Bangsa Israel pada saat itu mengalami masa yang sulit karena mereka ditindas oleh bangsa Midian dan Amalek hingga mereka melarat. Di tengah-tengah keadaan yang krisis, Gideon dipilih dan diutus oleh Allah untuk membebaskan Israel dari orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-18, Gideon melaksanakan penyerangan terhadap Midian dan Amalek berdasarkan perintah Tuhan. Dan Gideon memperoleh kemenangan karena yang pertama, Gideon memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan semangat untuk berjuang. Itu terlihat di dalam ayat 15, dia katakan, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Ungkapan ini adalah ungkapan keyakinan Gideon dan semangat Gideon untuk berjuang menghadapi orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disampaikan kepada kita oleh kitab Hakim-Hakim bahwa ketika untuk maju berperang, Gideon memiliki strategi perang yang kreatif dan berani. Kenapa dikatakan kreatif? Karena biasanya orang berperang membawa segala peralatan seperti senjata dan sebagainya. Tetapi di dalam firman Tuhan ini diceritakan kepada kita, justru yang dibawa oleh Gideon dan pasukannya adalah sangkakala, buyung, dan suluh. Dan ini adalah bentuk dari kreativitas dan keberanian Gideon untuk menghadapi musuh yang jumlahnya sangat besar. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-18
Hakim-hakim menceritakan kepada kita bahwa Gideon mampu bekerja sama dengan 300 orang pasukannya, dan dia mampu menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat belajar dari Gideon. Jika saudara mau hadir sebagai pemenang iman, milikilah 3 hal seperti yang dimiliki oleh Gideon. Yang pertama adalah percaya dan memiliki semangat untuk berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Selalu memiliki keyakinan kepada Tuhan dan punya semangat untuk berjuang. Yang kedua, bahwa dalam menjalani hidup kita harus memiliki strategi, kita kreatif dan kita memiliki keberanian. Strategi-strategi hidup itu yang akan menolong kita untuk menjalani kehidupan dengan segala tantangan, rintangan yang akan kita hadapi. Dan kita jalani dengan kreatif. Menghadapi persoalan dengan cara yang kreatif. Dan punya keberanian. Keberanian itu muncul karena iman. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar seperti Gideon. Sedia atau memiliki jiwa yang mampu untuk bekerja sama dengan orang lain dan dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memiliki 3 hal tersebut, maka kita akan sama seperti Gideon, hadir sebagai pemenang iman di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan menolong kita untuk kita tetap hadir sebagai pemenang-pemenang iman dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di malam hari ini. Kami berterima kasih kami dapat belajar dari Gideon, agar kami tetap percaya kepadamu, sehingga iman yang kami miliki selalu mendorong kami untuk selalu memiliki semangat dalam berjuang, dalam menjalani kehidupan ini. Kau juga senantiasa memberikan kepada kami keberanian dan kreativitas dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kami. Sebab kepercayaan yang Kau nyatakan, iman yang Kau nyatakan kepada kami, yang menolong kami untuk selalu memiliki strategi dalam menjalani hidup ini. Tolong kami juga Tuhan, supaya kami dapat bekerja sama dengan orang lain di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami mampu menjadi teladan bagi sesama. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati kehidupan kami hari lepas hari dalam kami menjalani aktivitas hidup kami. Biarlah kami menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami memohon ampun atas setiap kesalahan-kesalahan yang kami perbuat di hari ini. Tuhan kiranya mengampuni kami. Di malam hari ini kami juga akan beristirahat. Kiranya Tuhan menjagai kami dalam waktu istirahat kami, agar esok hari kami dapat bangun dengan tubuh yang segar dan dapat melakukan aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.